Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan review ya dari pergerakan per USD, di mana ada indeks dolar ya yang akan kita review untuk sore hari ini. Kemudian ada Euro USD, GBP dan USD Jepang Yen. Seperti apa dari keempat market saat ini ya sore hari ini dari sesi Eropa? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam. Update terbaru untuk market indeks dolar ya, kalau kita perhatikan pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa sampai dengan penutupan candle 4 jam di time frame 4 jam yaitu pukul 17.00 menghasilkan posisi bullish engulfing. Dan kalau kita perhatikan pergerakan indeks dolar dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa masih bergerak di atas daripada pembukaannya hari ini, itu artinya kondisi indeks dolar masih kecenderungannya adalah kuat naik atau kecenderungannya masih plus untuk hari ini. Dan didorong di sesi Eropa ya, terjadi penguatan berlanjut, ada impulsi bullish terjadi di mana memakan daripada candle warna merah, artinya di sini ada bullish engulfing menunjukkan potensi penguatan atau akan terjadi bullish berlanjut ya, minimal impulsi bullish biasanya 3 kali impulsi bullish ya dalam 4 jam, dan akan terjadi koreksi lagi dan akan berlanjut kenaikan. Tapi tentunya kalau menurut saya, kalau kita lihat pukul 17.18 menit saat ini ya, memasuki sesi Amerika, kemungkinan besar menurut saya indeks dolar masih dalam potensi bullish atau masih dalam potensi penguatannya. Tentunya hal yang perlu kita perhatikan selanjutnya untuk kehati-hatian kita ya, untuk kita bisa memonitor pergerakan indeks dolar, yaitu daripada pembukaan ini ya. Kalau nantinya terburuknya kalau posisi pergerakan 4 jam ini berhasil bergerak di bawah pembukaan hari ini ya, di kisaran kalau kita lihat pembukaan hari ini 103 di posisi 102.992 ya untuk open hari ini. Jika mana hal tersebut terjadi breakout di bawah 103 lah ya, 103.00 dan bergerak di bawah wilayah area resisten become support ini, maka kecenderungannya akan bergerak turun. Itu yang perlu kita perhatikan. Tapi poin utama di time frame 4 jam untuk indeks dolar ini saya melihatnya ada bullish engulfing, ini yang mendorong posisi pergerakannya masih kecenderungan dalam pergerakan naik. Dan ya wajar kalau ada koreksi ya, biasanya antara area 23,6% atau area 50% dari pembentukan bullish engulfing ini. Jadi kalau kita ukur posisi 50% itu ada di 103.151 area 50% dari pergerakan indeks dolar saat ini. Oke. Sekarang kita turunkan dulu time frame 1 jam untuk melihat secara detail. Nah, saya menemukan tadinya sudah terjadi breakout ya. Ini ada breakout ya. Ada terjadi breakout impulsif dan saat ini masih bergerak di time frame 1 jam masih membentuk candle bearish, tapi ini masih belum selesai sampai nanti pukul 18.00. Tapi menurut saya akan ada dorongan kuat ya, yaitu yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah level area 50%, area ini ya, di 103.326 sampai dengan memasuki area golden level yaitu di 103.918 sampai dengan 103.326. Hal itu yang perlu kita perhatikan sampai dengan nanti sesi Amerika. Gambaran saya tentunya kalau bullish engulfing itu ya terjadi, masih terjadi koreksi minimal menyentuh 50% di 103.151, baru indeks dolar akan berlanjut kenaikannya ya, akan menguat menguji wilayah terdekatnya adalah 103.326 dolar. Oke, posisinya masih kecenderungan bullish sampai dengan sore hari ini. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah Euro USD. Kita lihat di time frame 4 jam. Nah, Anda lihat di Euro USD ya, ketika pergerakan indeks dolar terjadi penguatan ya, maka terjadi penurunan pada Euro USD. Dan posisinya kalau kita perhatikan ya, di sini adalah impulsif bearish. Oke, gelombang impulsif, korektif, impulsif, dan ini masih bergerak dalam area impulsif atau masih bergerak dalam area turun.
Dan di sesi Asia tadi sempat terjadi pergerakan konsolidasi ya, tapi beda di posisi pukul 1 sampai jam 17.00 di sesi Eropa. Terjadi pelemahan berlanjut pada Euro USD ya, membentuk impulsi bearish dan ada bearish engulfing di time frame 4 jam. Hal ini memberikan informasi kuat bahwasanya akan terjadi penurunan berlanjut. Dan apakah mampu koreksi lebih tinggi ya, yang di area yang sudah saya gambarkan, yaitu di kisaran 1.08350. Tapi tentunya ketika ada pembentukan bearish engulfing di Euro USD di time frame 4 jam, saya lebih baik menawar minimal jika mana area ini bergerak di minimal, sebentar saya ukur dulu ya, di 1.07821 bisa saya targetkan untuk ambil posisi sell. Area tersebut akan menjadikan titik pemantauan saya hari ini, wilayah ini. Ini akan menjadi titik pemantauan ya, seperti ini ya. Saya akan pantau wilayah tersebut. Apakah ada bearish engulfing, bearish pin bar ataupun 3 inside down di wilayah tersebut ya. Jika mana ada, bisa dijadikan acuan untuk kita mengambil posisi sell di wilayah tersebut. Tinggal kita gunakan stop lossnya minimal mendekati wilayah high yang tertinggi hari ini. Ya, dikasih selisih aja 20 pips atau 10 pips di kisaran 1.07989 area tersebut. Di atasnya lagi ya 20 pips baru digunakan stop loss dengan posisi sell yang di area saat ini. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame 1 jam untuk Euro USD. Di time frame 1 jam ya tentunya terlihat pergerakan swingnya ya. Kalau di time frame 1 jam dia drop base ya, meskipun masih kecil, kemudian dia drop kembali karena ada bearish engulfing time frame 4 jam. Kali ini nanti turun lagi akan menguji ke wilayah terdekatnya, yaitu kisaran di 1 poin, sebentar di sini nih, di 1.07633 ya, ke 1.07633 atau mendekati wilayah high monthly sebelumnya nih di sini nih. Di 1.07363 itu targetnya. Jadi kecenderungannya menurut saya sampai dengan nanti sesi Eropa, kita lihat apakah ada potensi di area sini ya, ada pembentukan pattern bisa diturunkan di time frame 30 menit. Jika mana ada bearish engulfing, bearish pin bar ya, stop loss di atasnya, bisa sell, target minimal wilayah high monthly sebelumnya yaitu di 1.07363 wilayah ini menjadikan target untuk kita taking profit ya. Ini dari Euro USD. Kalau kita gunakan pattern ini, maksudnya masukkan angkanya ya dari posisi ini, kayak sih menunggu di area ini ya, di 50%. Saya akan tawar, saya tarik seperti ini ya, minimal ya 20 pips dari level tersebut, dan saya masukkan posisi TP-nya di high monthly ya, di kisaran 1.07363. Oke, wilayah tersebut. Ya, posisinya seperti ini. Sekarang kita akan berlanjut di market GBP USD. Kita lihat di time frame 4 jam. Hal yang sama pastinya terjadi ya, dengan posisi yang sudah kita harapkan. Ada minimal terjadi pergerakan koreksi ke atas ya, tapi kalau kita perhatikan sampai dengan sore hari ini ada bearish engulfing ya. Ini yang memberikan tekanan seller ya, apakah akan mampu, tapi minimal ya. Menurut saya jangan terlalu ekspektasi yang terlalu tinggi ya, karena hari ini tidak ada news ya. Tentunya yang pasti kalau ini nanti terjadi penurunan berlanjut, minimal mendekati wilayah low monthly sebelumnya yaitu di 1.19917. Hal yang sama ya menurut saya. Kalau saya GBP USD, saya lebih baik menunggu ya areanya. Range-nya itu di kisaran ini. Sebentar saya kasih batasan atas dan batasan bawah. Ya, sementara ini ya, ini masih belum membentuk sebuah struktur yang jelas untuk GBP USD. Hal yang perlu saya batasin adalah ini. Ini menjadikan titik level psikologi. Jadi teman-teman kemarin kalau tanya level psikologi itu apa sih, kalau saya gunakan di analisa saya, tentunya itu batasan daripada pergerakan base yang ukurannya kecil ya, atau sideways. Jadi saya menyebutnya level psikologi. Jadi ini areanya, teman-teman tinggal pantau wilayah ini. Area paling bawah di 1.20295. Jika mana area tersebut terjadi breakout, maka akan kecenderungannya terjadi penurunan minimal mendekati level low monthly sebelumnya atau mendekati area
1.19.000 ya 273 jika mana dorongan seller yang cukup besar. Maka ini yang menjadikan titik pantau teman-teman. Ya, yang pertama di sini. Bentar, saya update dulu ya sore ini. Oke, ini yang menjadi titik pantau ya, yaitu di kisaran 1.20295. Saya kunci dulu dan kemudian di berikutnya area ini menjadikan titik pantau berikutnya di 1.207.900. Artinya seperti ini, kalau pergerakan GBP USD masih bergerak konsolidasi ya seperti ini, artinya buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Saran saya sih lebih baik pantau dulu, tidak usah entry sampai betul-betul ada pergerakan impulsif bearish. Dan saat ini memang kecenderungannya turun ya, karena kita lihatnya time frame 4 jam ada pattern bearish engulfing dan tentunya akan kuat mendorong menuju area low monthly sebelumnya. Tinggal memastikan area ini level psikologinya ada impulsif bearish dan close di bawah 1.20295, maka kuat menuju wilayah low monthly sebelumnya. Itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau terjadi breakout impulsif bullish, maka kecenderungannya akan bergerak menuju area minimal ya. Di sini saya melihatnya ada drop base drop. Ini juga hati-hati, karena area drop base drop ini biasanya bisa dijadikan penolakan pada pergerakan seperti ini ketika retest. Ya, ini ada drop base drop. Saya tandain ya. Drop base drop. Oke. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati, biasanya kalau mendekati ada area drop base drop itu biasanya ada koreksi. Jadi setelah dia break impulsif, dia akan bergerak naik minimal sampai sini, dia akan terjadi penurunan berlanjut. Biasanya terjadi itu, maka di situ menjadikan titik pantau berikutnya. Oke, sekarang kita berlanjut lagi di market USD Jepang Yen. Kita lihat di time frame 4 jam. USD Jepang Yen semakin menguat ya kalau kita perhatikan posisinya. Dan tentunya area golden level yang kita harapkan minimal terkoreksi sampai sini ataupun mendekati low monthly sebelumnya ternyata tidak terjadi. Bahkan saat ini setelah tadi open gap up dan kemudian menyentuh area order block time frame D1, ada retest di area resisten become support saat ini ya di 131.574. Bahkan area tersebut terjadi breakout dan saat ini menjadi wilayah support. Dan kecenderungannya masih kecenderungan naik, tapi hati-hati jika mana candle impulsif bearish ini dimakan oleh candle 4 jam yang saat ini berjalan ya, yang tentunya nanti akan berganti pukul 9. Kalau close di atas daripada open impulsif bearish ini, maka kecenderungannya akan bergerak kuat naik menuju resisten berikutnya di 132.872. Oke, kecenderungan masih kuat naik seperti ini ya tentunya. Nah, ini retest dan bergerak naik. Oke, sekarang coba kita turunkan time frame 1 jam dulu. Kalau secara range-nya ya memang masih bergerak konsolidasi, tapi konsolidasinya ini sudah bergerak dari titik terendah terakhir. Ada long legs doji, impulsif bullish, maka kecenderungannya strong banget, kuat naik ya. Tentunya tinggal kita lihat kalau nanti sekali lagi dia breakout dari high yang terakhir di sini, yaitu di kisaran 132.479, maka saya pastikan USD Jepangnya akan berlanjut naik menuju resistennya 132.872. Bisa juga area order block ini akan terjadi breakout berlanjut. Jadi maka hal tersebut wajib dipantau. Oke. Thank you ya buat semuanya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa pair USD, di mana ada indeks dolar juga. Dan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Semoga informasinya yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.